Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi khassa bi syafa'ah amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kali kedua saya silaturahmi dengan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu hidup di dunia, tentunya kita sudah paham tidak ada yang abadi. Milik kita cuma dua, Bapak Ibu. Milik kita cuma dua, iman dan amal saleh. Iman yang menyebabkan kita ini hidup aman, amal soleh yang menyebabkan kita ini punya bekal untuk pulang ke rahmatullah, yaitu amal soleh. Kata Nabi, la syai'a afdaluhuma, tidak ada yang paling hebat dalam hidup ini kecuali kita ini memiliki dua hal, iman dan amal soleh. Terkait hal itu, terkait dengan hal itu Bapak Ibu, kita senantiasa mempersiapkan apa yang harus kita bawa ketika kita wafat nanti. Untuk itu di dalam surat Al-Hadid, mohon Bapak ada Al-Hadid, surat Al-Hadid. Mohon maaf. Punten Bapak. Dalam surat Al-Hadid ini ada template kita hidup di dunia yang tertipu. Nah, jadi judul pengajian pagi ini adalah template kehidupan dunia. Bapak Ibu, dunia akar katanya dana yati, dekat. Dan lebih parah lagi, dana yati adalah dana atun, hina. Bagi mereka yang tertipu dengan dunia, maka siap-siaplah dia ini masuk ke dalam kehinaan. Untuk itu sudah dapat Pak surat Al-Hadid ayat 20. Ibu-ibu tolong catat ini surat Al-Hadid 20. Ini template. Nah, template. Apa sih template bahasa Indonesia-nya? Template. Citakan, makasih. Jadi citakan. Jadi citakannya kayak gini. Kalau citakannya seperti itu sama. Nah, mau di mana-mana pun. Ada surat Al-Hadid. Mohon maaf, saya harus lihat Quran, khawatir salah. Ayat 20. Oke. Ada yang ini? Surat Al-Hadid. Nah, terima kasih. Simpan terima alis. Bapak-bapak, nah ini siapa? Pak yang bisa bawa handphone apa itu? Komen amat gitu. Nah, mari kita lihat. Maka judul pengajian kali ini adalah template kehidupan, citakan kehidupan dunia. Mari kita lihat bagaimana dunia. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya." Nah, siap-siap Bapak-bapak, ini dunia. Jadi masalah apapun dalam hidup dunia ini udah ada citakannya dari Allah. Satu, dunia itu sifatnya laibun, permainan. Kedua, walahun, senda gurau. Tiga, wazinatun, perhiasan. Empat, watafakhurun, saling membangga-banggakan. Lima, watakathurun fil amwal,
wa tafakhurun bainakum, saling membangga-banggakan di antara kita, di antara kalian. Yang kelima, wa takasun fil amwal. 5. Jadi ketika kita memahami cetakan blueprint dunia, sifat dunia yang digambarkan oleh Allah, yang 5 ini, insya Allah kita tidak bakal tertipu. Sebaliknya, kalau kita tidak paham, kita tidak tahu bahwa sifat dunia itu menurut Al-Hadid ayat 25, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wa fil akhirati adzabun syadid. Azab yang pedih menanti seorang manusia yang tertipu dengan 5 hal. Tapi sebaliknya, ketika kita menjadi aktor, ketika kita menjadi seniman, ini judulnya juga bisa Art of Life, seni dalam hidup di dunia. Kita harus menjadi seniman di dalam hidup. Seorang seniman selalu melihat sisi indahnya sesuatu. Senar jepit jorek di tangan seniman menjadi nilai estetika. Makanya kita harus menjadi seniman. Seniman apa? Seniman dalam kehidupan. Tentunya di bawah bimbingan wahyu. Nah, sekali lagi, ya. Ketika kita hidup di dunia sekarang, ketika kita tahu akan 5 ciptaan itu, Allah menggambarkan kamathal ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fataraqaw musfarran thumma yakunu khutaman. Itu dunia, bagaikan apa? Bagaikan tanaman, ya, al-ghaisis ini, ya, seperti hujan yang tanaman-tanaman itu mengagumkan para petani. Hujan turun, benih tumbuh. Nah itu kita tumbuh, berbuah, berbunga. Dibaliknya, berbunga gelap, berbuah, ayah angin menjadi kuning, akhirnya sirna sudah. Dulu kita sekolah, kuliah, kerja, dapat pangkat, pensiun, geus. MPP. Tahu MPP? Mati pelan-pelan. Itu. Dulu ketika masih punya pangkat, saya pernah Pak ketemu dengan orang yang post power syndrome, pejabat 1 level di bawah menteri, ketemu di masjid. Dia bercerita tentang masa lalu yang begitu dia punya dikdaya, punya senjata segala macam. Orang-orang hormat kepada dia. Peletak, pensiun, keteple, geus urang ngadenge ka kantor, boro-boro obe. Merek minum, Pak, minum. Dan apa yang terjadi Bapak-bapak? Saya ulangi. Ketika kita tertipu, wabil akhirati adzabun syadid. Ketika kita tertipu dan kita tidak tahu template, tidak tahu ciptakan dunia itu ada 5 sifat dan kita terkelabui, adzabun syadid. Tetapi ketika kita paham, ketika kita tahu seluk-beluk dunia dengan 5 ini, maka apa? Allah kasih buah ke kita. Wa maghfiratin minallah wa ridwan. 1, Allah kasih ampunan, 2, Allah kasih keridhaannya. Sekali lagi Bapak Ibu tolong tempel ini surat Al-Hadid ayat 20. Nah, untuk apa? Nanti ketika ada masalah rumah tangga, masalah dengan tetangga, masalah dengan kantor, masalah dengan rekan kerja, balik lagi di Al-Hadid. Ini di mana nih letaknya? Ini lahun, tapahurun. Sekarang ini mohon maaf, diksi saya ini biang keroknya di sini, Bu. Biang keroknya di sini. Oke. Allah tutup wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kata kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur? Kenikmatan yang menipu. Ya. Kita baca di kilometer. Palsu, ulur, gharar. Kenikmatan yang menipu. So,
sekarang mah dunia. Makanya setan janji ke Allah, la uzayyinanna lahum fil ardh. Akan kugoda manusia dengan cara apa? Akan kubuat kehidupan dunia itu begitu melenakan. La uzayyinanna lahum. Akan kubuat kemaksiatan dunia itu begitu menarik sehingga orang-orang itu tertipu. Baik, kita ke yang nomor 1. Ayah nomor beda itu Pak ya. Orang ini apa namanya? Punten. Ya. Pertama Bapak-bapak, laibun, permainan. Punten ya, Kak. Pertama ciptakan dunia itu adalah sifatnya permainan, laibun, permainan. Siapa? Nanti pilpres, pileg, permainan semua. Mohon maaf, saya bukan berbicara politik, tetapi berbicara sebuah permainan. Dulu siapa yang menyangka wakil presiden yang sekarang itu? Kita semuanya tertuju kepada Pak Mahfud MD. Detik-detik akhir. Dan saya ingat banget, saya nonton Jelenggu kayak nonton Persib, lawan Persija, serius. Ini siapa nih wakil dari Jokowi? Oh, di jazakumullah khairan. Wah, udah diukur ya kan? Kelas minit. Kita semua terkejut. Pak Kiai yang baik. Saya bukan masalah itunya, tetapi inilah dunia. Makanya ketika kita hidup, kita ini merasa dipermainkan, tenang, jangan baperan. Oh dunia, oke, lu mainin gue jadi pemain. Lo mau apa? Kita harus pintar, cerdas, jangan mau tertipu dengan permainan dunia. Saya pernah apa? Uang kita ambil, permainan. Gimana mau aja? Gue istimewa dulu deh. Uang gimana? Enggak, sorry. Gue emang belum punya rumah, gue belum punya motor. Waktu itu motor kendaraan saya masih Honda Jazz. Naik motor Honda pakai jas. Hanya jadi pakai ya. Jumlahnya kan enggak. Kenapa? Template dunia. Laibun, permainan. Benar. Sorry bro, bos tahajud dulu apa? Istighfar. Terus gimana? Yang mau dia pengusaha. Dia bilang apa? Jil, istighfar gimana? Kamu nggak ngasih? Sama. Gue juga mau terlibat, nggak mau. Cocokan orang aja. Bikin duit. Udah selesai. Dan alhamdulillah namanya itu sampai detik ini sudah dari tahun 2009 belum saya ucapkan namanya siapa. Tapi kasihan sekarang belum keluar di. Kalau saya tertipu ini laibun, wassalam. Saya tidak kenal dengannya Pak Heri. Kewaruh yang kami tipu, hati-hati Pak. Apalagi ini nanti pileg, pilpres, hati-hati. Tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kepentingan yang abadi. Saya tidak berbicara politik, saya berbicara tentang Quran bahwa saya hidup ini permainan. Makanya bagaimana biasa aja. Dunia. Makanya kata Allah kepada dunia dalam hadis qudsi, ya dunia ukhdumi liman khadamani wastakhdimi man khadamani. Hai dunia, engkau harus mengabdi kepada hambaku yang beribadah kepadaku. Dan engkau harus menjadikan jomos manusia yang mengabdi kepadamu. Tuh, lihat sekarang yang tertipu. Semua tuh. Yang kedua, dunia pas hendak kurau. Pertama lah ibu dia permainan. Ketika ibu dipermainkan, bapak dipermainkan oleh hidup pikuk dunia, tenang, permainan semua. Permainan. Gimana hati kita tenang? Kunci cuma satu, besarkan Allah dalam hati. Dunia letik kami. Makanya saya doktrin betul sama ibu saya itu, satu doktrin ibu saya. Jir ayah Allah, segitu. Jir ayah Allah bisa siar hukum ayah Allah. Jelema salam dunia rek nyelakakeun maneh mun Allah tenak dikeun sia cilaka ayah Allah. Segitu ibu saya.
Ai Allah. Tong sieun ka jelema dina urusan Allah. Kudu sieun ka Allah dina urusan jelema. Jangan takut kepada manusia dalam urusan Allah, tapi harus takut kepada Allah dalam urusan manusia. Pegang. Kita harus takut kepada Allah dalam urusan manusia. Boga hutang, bayar. Sieun ka Allah dalam urusan manusia. Tapi tong sieun ka manusia, yang takut ke manusia dalam urusan Allah. Benar kan? Saya merdeka. Saya nggak mau dikendalikan semua duit. Aing teh bagi duit, teu bisa didang duit. Bang Heri ada duit, duit di piringan kan. Makanya aing teu ada duit. Makanya alhamdulillah apa? Itu tesnya tuh 2M ya. Nggak punya Allah, punya Allah. Sombong amat, bukan sombong. Kalau ketipu Pak berat Pak, ya Allah ya Rabbi. Saya tahun 99 lahir, 99 aktif di sebuah LSM. Waktu itu wah ini kan LSM pemantau pemilu waktu itu. Waktu itu udah nggak ada. Pas datang ratusan juta, saya mundur. Nah, juri Ismail, benar. Juri kumpul, duit juri kapangi iblis. Nah, itu hati-hati Pak. Kasar amat sih, yes, saya mengatakan seperti ini. Kenapa? Ini musuh kita. Segala permainan yang penuh dengan kezaliman ini adalah musuh kita. Tapi kita lawan dengan cara yang baik. Dua. Yang kedua, template dunia ciptakan dunia itu kita jangan kaget. Walahun. Sedang kurang. Hehehe. Aing Indonesia mah tehnya kasih pajar ke sad boy. Cuma ciri pilas Indonesia gila teh mah. Ini dia no, yang video dakwah. Hei, itu viral-viral. Nu subscribe lagi yang umur 17. Kata si pajar umur saya skripsi selesai bulan Oktober tidak dijawab viral. Senagul. Saya tidak memandang negatif pajar saya bohong. Saya bohong. Ini dunia. Nggak, saya tidak menyudutkan negatif atau apa. Allah sudah menakdirkan dia terkenal lewat itu. Nah sekarang lihat, hampir semua artis-artis papan atas punya podcast mana sih? Pajar saya. Sementara aing dakwah bersama niat. Malah ngaliri. Boro-boro aing malai. Boro-boro sugrab. Saya punya channel Pak, saya 4 tahun. Subscriber dengan ukur 110. Serius, tinggalkan main capek ke Allah miralkan. Ribu terkenal. Makanya ibu saya begini supaya walahun tidak terkena dengan permainan dan sedekah. Kata ibu saya ini. Ibu saya itu punya keyakinan yang luar biasa. Saya dari kecil, saya anak ke-9 dari 10 bersaudara. Ibu saya dari kecil sampai menjelang wafat, ibu saya cuma satu, jadi saya jadi kiai. Padahal latar belakang saya itu adalah pendidikan bahasa Inggris. S1, S2 saya bahasa Inggris. S3 mau ke bahasa Inggris sampai sekolah. Bahasa Inggris. Apa ibu saya bilang? Jadi saya jadi kiai. Pak aja teh kuliah bahasa Inggris. Saya jadi kiai sih ya. Mas saya orang Bolon, sing jadi kiai guys. Lagi ujian akhir tuh, mau tesis apa? Mana ujian? Sing jadi kiai. Bener. Sing jadi kiai. S2 ke lulus enggak. Dari doa aku nana dan sing lulus sing jadi kiai aja. Dan hebatnya menjelang wafat itu ibu saya bilang gini, Jir, sia ulah jadi kiai kondang. Jir, kamu jangan mau jadi kiai kondang, jangan mau jadi ustaz kondang, tapi jadilah kiai yang banyak di kondang. Beda. Kalau saya kondang Pak, ayo mikir kenal aja. Ayo subuh hadis ya. Ayo. Benar tak? Mau kondang? Benar tak? Entah kau orang manajer, pakai formulir.
Saya mendapat formulir, ada seorang ustaz Fulan bin Fulan. Wih, ini ya, ajib coba teh. Aing mau pakai kieu, mau orang bakal bangkit dari kubur. Cara kan gimana? Benar. Saya lihat orang semuanya. Dan yang lebih parah lagi Pak, saya kedatangan seorang ustaz. Seorang ustaz cukup terkenal. Datang. Kaget Mang Heri, datang ngomong kieu. Ih, aya ngobrol kudu naik. Sia mun bisa dikatak sia kuai. Ngomong. Bah, minta asihan atuh. Asihan maksudnya penglaris. Penglaris apa? Supaya saya diundang. Astagfirullahaladzim sia. Emang aing ngukur. Aing gitu ya. Bahkan ada orang dirmonga pada Kiai, kamu kesana, kamu bakal takut. Lahun, sendagura, hati-hati. Ibu-ibu bertetangga, ini sendagura supaya jangan baperan. Ibu-ibu disinggung, itu tenang aja dunia. Ibu ngeluhkan teman tetangganya. Tetangga yang ibu keluhkan lagi makan mie ayam. Cuek. Benar. Saya nggak pernah Pak sama orang mau dibacok. Dibacok siapa lain gitu. Jebotan pakai kol-kol. Apa sakit hati? Sakit hati tapi antep kan. Ingat la'ibun wa lahun. Permainan. Alhamdulillah. 2, 3. Yang ketiga, ciptakan dunia, template dunia wazinatun. Perhiasan dunia perhiasan. Ibu jangan ketika orang kebeli mobil kita mungsang pancing pengen mobil buat apa? Kata Allah dalam hadis qudsi begini. Nih Bu. Ibnu Adam indaka ma yakfik wa anta tatlubu ma yubkik. Hai manusia, engkau hidup sudah kucukupkan. Tapi kenapa engkau selalu mencari-cari yang menyebabkan engkau ini melampaui batas? Tuh. Hati-hati. Udah punya rumah satu, nikmati, selesai. Apakah boleh ingin punya rumah dua? Boleh. Tapi ingat ketika proses memiliki rumah yang kedua, saya nggak bilang istri kedua loh ya. Rumah yang kedua itu harus dengan cara-cara yang baik, harus cara-cara yang halal, bukan untuk memenuhi hasrat duniawi. Ini yang menyebabkan banyak orang yang juntai di sini. Kita bisnis, punya satu toko, boleh nggak buka cabang? Boleh, nggak salah. Tapi ingat, aku kasih warning. Wa anta tatlubu ma yutghi. Ingat, ketika kamu punya satu toko, buka toko yang kedua cabang, ingat, jangan sampai engkau ini melampaui batas. Bagaimana melampaui batas? Utang pinjam kali-kali itu ke pinjol. Pinjol. Ya. Oke. Nggak apa-apa. Punya mobil dua, sok. Nggak apa-apa, masalah. Saya kira pikir yang boga mobil deh. Tapi enggak lah. Menghiji ge tar dipake pemana budak. Kade gini ajarkeun. Dari mana foto? Alhamdulillah tadi kan khutbah Jumat. Alhamdulillah selamat. Lagi koreng. Ternyata gula lagi naik 325. Tadinya 426, kemarin 327. Pantesan nih kemarin khutbah Jumat. Ayo ada oleh kir, acik deh. Genap ya. Alhamdulillah. Tadi diukur lagi. Alhamdulillah. Tadi mah arek Pak Heri ngawe Pak Heri yang diri mau bisa tapi enggak. Saya keluar sehat Pak. Coba kalau saya ngarok karena baik di mah. RDT udah keluar. Nanti 7:30 ada orang Amerika mau nikah sang itu. Kemarin syahadatnya alhamdulillah. Udah.
jam 9 berangkat ke Jakarta, ke Tamrin City. Ada jamaah dari Australia mau umroh, pengen manasik, hayu cager Pak. Coba berharap ya, aduh enak. Bentar Pak, Pak saya angkat dulu ya. Bentar. Bisa masih. Assalamualaikum. Ini rekaman aja kali ya. Ya, rekaman. Oke, ya, Assalamualaikum. Rekaman aja, oke. Nanti Senin baru on ya. Oke. Ya. Maaf ya. Makasih. Itu. Udah alhamdulillah dibebaskan, bebas. Kenapa? Laibun walahun. Jangan sampai terjebak ke dalam sedang. Jadi bagaimana kita sebagai al-afaib, sebagai artis, seniman dalam hidup menghadapi yang itu zina? No, perhiasan. Nyebunya ibu umur geus 60, 55, hayang nampak cantik. Menang deh. Menang. Pakai anti anjing lah. Anti aging. Ibu-ibu yang umur 60 tahun mencang, bodas, nggak boleh pas tipung tarigu. Waduh, lah hidung, apakah boleh? Nggak masalah, tapi ingat, jangan sampai ibu ingin terlihat muda, cantik, kencang, tapi memakai kosmetik yang di dalamnya itu ada yang diharamkan, hidroquinone. Istri saya masih ada nggak? Umi masih ada nggak? Oh udah pulang. Ada istri saya? Mak aja? Nggak ada. Dulu Pak, ini sedagura oleh Pak. Dulu saya tuh modalin istri saya itu bisnis kosmetik. Ya, kosmetik mereknya XXX gitu ya. Itu Bu, ya Allah, kosmetik itu eta awe numarehong. Make kosmetik itu langsung kinclong. Laku. Luka, hidup pakai itu percaya. Itu duit tinggal ngambilin ya. Tinggal ngambilin dari Kalimantan, dari ini enak. Motor saya beli cash itu, Scoopy. Terkenal di Bogor motor saya itu. Scoopy pink. Eta ladang jualan. Nah, itulah kosmetik. Apa yang terjadi? Lagi metikin duit pakai modal 400.000, nggak puluhan juta. Beli Scoopy 15 juta. Baru gitu apa? Ada informasi. Awas nih, laibun walahun wa zinatun dunia, zina, perhiasan. Apa terjadi? Ada informasi. Kosmetik yang saya jual itu mengandung hidroquinone dan merkuri. Detik itu juga berhenti banget. Berhenti datang. Reseller datang, embung. Saya ingin bisnis yang menenangkan hati. Memang saya banyak untung, tapi tiap puting geduk. Entong-entong ada ibu-ibu ngadadak tutung beut nak. Kegebegan. Mohon maaf yang nggak bisa bahasa Sunda ya. Ada Sunda ya? Sunda. Begitu. Kapayang tutung atau ya. Makanya ingat ibu-ibu. Wazinatun, perhiasan. Makanya Bu, biasa. Ya orang pakai ini perhiasan. Bu, Ibu, yang membuat pakaian kita mahal apa? Harga. Terus bahan, betul. Yang membuat mahal itu satu, gengsi. Benar? Gengsi. Kalau nggak gengsi, pakaian yang 100.000 jadi asal untuk aurat. Karena gengsi, gue kayaknya kan pakai pakaian branded asal kumaha gitunya. Benar? Beda. Ya, pakai baju sarung halus. Nu ayeuna mana? Nu ayeuna tuh neuker teh Anur. Ini pede. Ngapain? Karena satu iya. Tapi saya kalau lihat barang-barang branded diancam orang setiap barang sekian. Saya ancam buat tunggu diskon dulu. Benar. Diskon disikat 70%.
Saya cita-cita pengen punya sendal khas Papis. Wih, keren. Buat harganya sekian, turun 70% atau nggak ukur 200.000. Itu, ya ini dunia. Seakan-akan sendal saya paling bagus se Kecamatan Bogor Utara. Aja. Karena apa? Zina tuh berasa potong bu, khas Papis potong. Selesai. Jadi ketika kita seperti ini kita nggak tertipu. Oh udah biasa aja. Oh gue nggak punya, nggak masalah. Lo semuanya perhiasan kok. Jadi kita nggak baperan dalam hidup. Oh si Dede masih ada. Nah itu ya. Wazinatun. Yang nomor berapa sekarang? Watafakhur. Yang nomor ketiga, dunia itu tempatnya, bu kata Allah, watafakhur. Tempat kita membangga-banggakan. Saling membanggakan. Ya jujur lah, kadang-kadang saya juga gitu, mukelek, batur ngomong gitu, oh baheula mah orang. Oh baheula mah orang. Baheula ayeuna. Baheula. Membangga-banggakan. Kata kadang-kadang kita ini tawadu untuk menaikkan mutu. Nah itu. Jadi ketika ada orang membangga-banggakan, ya kita jangan tertipu. Karena dunia bangga-banggain. Sama dia. Dibangga-banggain. Elek. Makanya saya sebagai bobotoh Persib Bandung dari tahun 84. Serius. Elek menang Persib main. Elek tetap I love Persib. Sekarang klasemen nomor 1 kan, kembang nomor dari Putra. Argentina juara bodo amat. Pengepek Persib klasemen pertama HS-nya. Tapi apa kita harus siap resiko ketika Persib menang. Urang senang, ketika Persib elek tetap iman teu. Persib elek di jelek. Persib menang, ieu senang. Ini mohon maaf Pak. Apa namanya, contohnya sangat ini sekali kan dekat dengan kehidupan. Kadang-kadang gitu Bu, sama kita juga dengan tetangga kita paling kita puji ketika tetangga kita punya cacat dikit, dibawa ke sekolah. Karena kita ini Bu, kita ini punya penyakit missing star syndrome. Missing star syndrome itu adalah fokus kepada kesalahan, fokus kepada yang hilang dari kita. Tapi jangan amat. Kita pidato ke dunia. Oke. Missing star syndrome adalah kita ini selalu melihat sisi kurang. Akan merasa. Saya belum tahu saya boleh ya. Boleh saya ambil contoh kan saya nih ya. Contoh. Saya nggak tahu contoh dulu. Baru tahu teman saya. Kan saya baik. Alhamdulillah si Aing boga babaturan. Ngaranna Kang Saiful. Bagir. Saking bagirna mun aing ngahutang tara ditagih. Tapi ada satu titik kekurangan itu yang muncul. Tapi saya mun hidup ngeroblok. Itu tong dibahas. Ini manusia. Ini manusia. Ibu punya tetangga ramah, berehan, hade congcot, hade congcot, bagir. Tapi ketika ibu ke rumahnya disambut dengan baik disuguhan. Tapi apa yang menjadi pembicaraan ibu? Rumahnya itu ada sarang laba-laba. Sarang laba-laba yang dibahas. Orang kayak mana sih ya? Bagir sih disuguhan, orang disuguhan apa? Dia merendah, tapi gimana lo pas sarang laba-laba? Siapa? Siapa nonton mikir banyak merah? Nah, benar tak? Itu manusia. Oke, next. Jadi tafakhur, membangga-banggakan. Alhamdulillah Bu, anak saya nomor pertama kuliah di yang nomor kedua anak saya ini dapat beasiswa anu. Apakah tidak boleh? Silakan, tapi ingat dalam hati tafakhur. Bangga. Jadi jangan sampai anak kita ini menjadi etalase. Lagi di pengajian. Alhamdulillah anak saya. Mangga teh teuing. Tapi ingat, Allah warning dalam surat At-Taghabun, anak bisa
bisa jadi musuh dan anak bisa menjadi fitnah. Taghabun 14. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ingat, sebagian dari istri kalian dan anak-anak kalian bisa berpotensi menjadi musuh. Dilanjutkan ke 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anakmu bisa jadi cobaan. Lantas bagaimana solusinya? Nanti kita bicarakan dalam waktu bagaimana solusi supaya anak kita nggak jadi musuh dan nggak jadi fitnah, tapi anak kita menjadi mati. Dan yang terakhir bapak-bapak, watakasurun. Hidup itu, nah itu pengelola hati. Selalu ingin banyak. Gitu. Makanya kata Nabi menggambarkan, Nabi itu membuat diagram, Pak. Manusia itu kalau satu keinginan dapat, dia ingin keinginan yang lain. Digambar ingin dapat gunung emas sebesar gunung Uhud 1, pengen 2, pengen 3, pengen 4. Kapan berhentinya? Setelah tanah kuburan masuk ke dalam mulutnya, baru diberhenti. Nah ibu-ibu, jadi bapak-bapak, ini murni kalau lihat dari jamaah ya, bapak-bapak adalah subhanallah ya. Mohon maaf ini tolong tegur saya Pak Heri, Pak Eko barang itu Sepul. Kalau saya ceramahnya terkesan menggurih pambiyaan ini. Waduh, panjamaah ini mengisahkan. Nah, saya bukan untuk menceramai bapak-bapak. Ini bekal buat anak mantu di rumah. Anak mantu di rumah. Nah, nih At-Taghabun ayat 20. Ini template-nya, ini citakannya. Kamu jangan sampai tertipu. Ini sifat dunia. Kamu jangan baperan. Kamu jangan sedih. Dunia memang diciptakan seperti ini. Jadi, ya. Nah, bapak-bapak itu yang terakhir watakasur. Alhaakumut hatta selesai. Alhaakumut takatsur. Say goodbye. Say goodbye belong to you guys. Say goodbye ke dunia. Hatta zurtumul maqabir, hingga kita ini masuk kuburan. Nah, kata Nabi begitu. Manusia punya keinginan. Terpenuhi keinginan baru berhenti kalau mulutnya itu disumpah dengan tanah kuburan. Terakhir sebagai penutup, ada dalam tafsir Ahkam Al-Qurtubi, ni'mal mafiyah ad-dunya. Nah, ni'mal mafiyah ad-dunya sebagai closing statement, closing statement. Ni'mal mafiyah ad-dunya, sebaik-baiknya tunggangan adalah dunia. Partahiluha, kendalikan dunia itu tuballighumul akhirah, sehingga engkau mencapai kebahagiaan akhirat. Kita kendalikan dunia, yang 5 ini kita kendalikan. Ini kendaraan kita kendalikan dan kita, makanya Bapak, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia heula sing jelas hasanahna. Kumaha dunia, akhirat akan hasanah, dunia nanti hasanah. Oke? Dunia kita hasanahin. Wa fil akhirati hasanah. Mi jadul pulang mi, Abah ikut. Jangan tinggalkan aku. Oke? Gitu Pak. Demikian bapak-bapak ibu-ibu. Terakhir, sebaik-baiknya tunggangan adalah dunia. Tunggangi dunia itu dengan baik. 5 ini kita perhatikan, menyampaikan kita Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari doa ini, level kehidupan manusia itu, level prestasi kehidupan manusia itu ada 3. Paling dasar sukses. Sukses itu paling dasar. Kenapa kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan? Itu sukses. Nomor kedua, bahagia. Bahagia itu kita menikmati apa yang ada. Yang terakhir, selamat. Selamat dari perceraian, selamat dari fitnah, selamat daripada konflik yang berkepanjangan, selamat daripada pertengkaran, selamat dari siksa neraka.
Makanya Ramadan akhirnya adalah itqun minan nar, selamat dari sinar neraka. Demikian Bapak-bapak, mohon maaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Ma'un al-Khatim al-Musamma Ma'afal al-Hadil al-Swami al-Muslimin Walil badri hurudar al-Azim Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf tidak ada pertanyaan karena saya harus segera berangkat. Ya. Kalau mau bertanya silakan tanya ke saya pun. Dijawab dulu Kang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Nih